hip hop. Anak basket. Ada Buzz Lightyear. Gelap banget ya. Nonton dulu lah guys, ya kali nggak nonton. Ngeliatin chart mulu pusing coy. Nonton Doctor Strange. Gua sama nyokap, terus sama adik gua tuh yang paling kecil, namanya Embot. Badannya paling tinggi, kalah tinggi gua. Dia satu berapa? 173, 174 sih. 176, gua 169. Kalah tinggi men. Ini tuh gue nonton Doctor Strange gara-gara banyak yang spoiler di TikTok, kan kesel banget ya. Jadi aja gue kan kayak lagi males banget ya nonton di bioskop, cuman karena Doctor Strange terus banyak spoiler yang bikin gue penasaran, jadi kayak ya udahlah. Akhirnya nonton juga. Alright, welcome back to Crypto Hell guys. Oke, tadi teman-teman lihat ini ya vlog singkat gue habis nonton Doctor Strange. Gue kalau nggak karena banyak spoiler di TikTok, gue nggak akan nonton Doctor Strange seriusan. Cuman karena anjir penasaran banget, gue pengen nonton Doctor Strange gara-gara ngeliat spoiler, jadi ya udah turun gunung gue. Tapi ya itu dia perjalanan singkat gue nonton Doctor Strange. Dan kali ini kita akan update kembali potensi pergerakan Bitcoin bagaimana ya. Ya kita tahu lah bahwa memang saling pressure saat ini masih cenderung lebih besar, cuman kita ingin tahu nih apakah ada akumulasi lagi. Sebelum kita ke teknik analisa dan mereview analisa kita kemarin, nah kita ke data on-chain dulu ya. Nah kita yang paling pasti adalah melihat exchange reserve, karena kita harus melihat aktivitas pasar saat ini apakah aktivitasnya itu sangat kuat atau tidak. Namun kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve ya memang sangat kuat ya, lumayan, karena ada kenaikan yang dimana udah beberapa bulan turun drastis, declining, nggak ada kenaikan yang signifikan seperti saat ini. Jadi memang aktivitas transfer atau distribusi Bitcoin ke dalam exchanger juga keluar exchanger ini cukup sangat besar saat ini ya. Jadi tingkat volatilitas harga masih cenderung kuat. Teman-teman harus hati-hati, jangan catching the knife. Teman-teman harus tunggu dulu sebuah konfirmasi, baru ntar kita masuk taking access untuk taking long buy positions. Nah tapi kalau kita lihat berdasarkan keseluruhan untuk saat ini memang akumulasi itu jauh lebih besar ya. Selisihnya berarti sekitar 3000. Akumulasi saat ini berarti ya memang jauh lebih besar dibanding distribusi. Jadi teman-teman harus bisa melihat bahwa saat ini memang sudah ada yang akumulasi. Nah untuk meyakinkan bahwa memang saat ini ada akumulasi, berarti kita harus lihat dari large wallet inflow, karena ini adalah koin yang masuk ke dalam wallet untuk di hold. Jadi kalau berdasarkan tanggal 11 berarti sudah ada sekitar 80,5 Bitcoin yang sudah masuk ke dalam wallet. Nah sedangkan kalau untuk akumulasinya pada wallet apa aja gue nggak tahu, tapi kalau berdasarkan top 100 memang nomor 3 nih, wallet nomor 3 top 3 729 tanggal hari ini, justru ya hari ini jam 6 pagi. Terus nomor 7 ada 191 Bitcoin, ini pun sama hari ini. Jadi memang udah ada ya top 100 ini akumulasi pada harga 28, 27, 26 low-nya barusan. Nah berarti valid bahwa saat ini akumulasinya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Walaupun kita lihat low bulan Juli kemarin, akumulasi jauh lebih besar saat ini, karena saat ini itu dia 80 tadi ya kalau nggak salah, 80,5. Cuma kalau gue pribadi tidak menyarankan untuk saat ini teman-teman untuk apa ya gegabah atau mengambil keputusan segera. Tunggu sebuah konfirmasi aja dulu, setelah itu baru di saat nanti Bitcoin membentuk sebuah base, terus kita udah yakin bahwa harga 26 itu adalah supportnya, maka kita akan akumulasi nanti pada accumulation phases-nya atau nanti di saat membentuk harmonic pattern gitu ya. Jadi ntar di leg terakhir atau di CD-nya tuh kita ntar ambil entry point untuk taking long buy positions, bisa untuk long terms ya, bisa untuk short terms. Nah barusan kan kita lihat dari exchange reserve naik ya,
per kapan nih, berarti Wales itu mulai rame mulai tanggal 9. Kalau untuk saat ini memang cenderung kurang aktivitasnya, tapi rasionya pun meningkat. Jadi ya saat ini memang wajar aja kalau harga itu cenderung volatile, karena saat ini Wales masih cenderung bermain atau berdagang di dalam pasar atau di dalam exchange. Kalau MPI nggak usah dilihat ya, nanti kita lihatnya akhir bulan aja. Kalau seperti saat ini gua rasa juga nggak akan ada kenaikan signifikan sih. Ya nggak ada kenaikan yang signifikan ya untuk MPI. Justru miner saat ini sedang akumulasi nih karena ada di area berwarna hijau. Untuk market indicator kita lihat estimate leverage ratio. Untuk estimate leverage ratio memang dia deleveraging menurun, cooling down, berarti saat ini di pasar derivatif masih sepi nih guys ya. Belum banyak traders atau investor yang mengambil keputusan untuk trading di pasar derivatif. Nah, yang perlu kita tunggu-tunggu tuh sebenarnya MVRV ratio guys, karena berdasarkan MVRV ratio lah kita bisa tahu bahwa harga Bitcoin itu lagi murah atau berada pada fase akumulasi. Gue sih memang melihat potensi Bitcoin turun sampai dengan 23. Dan jika harga 23, ekspektasi gue pun matriks berwarna ungu ini atau MVRV ratio itu berada pada area akumulasi berwarna hijau ini. Kalau ternyata nanti di harga 23 MVRV berada pada area akumulasi, berarti kita juga sudah bisa akumulasi karena harga Bitcoin itu cenderung murah atau kita bisa sebut namanya undervalue. Lalu untuk mendukung indikator kita barusan estimate leverage ratio, kita harus lihat open interest. Kalau open interest itu menurun berarti memang tepat saat ini traders atau investor masih banyak kawan SC dan tidak mengambil keputusan. Nah berarti ini ya bener ya, kontrak berjangka saat ini masih sepi banget dibuka di dalam pasar berjangka untuk taking long buy positions. Ya teman-teman harus wait and see aja dulu karena harga masih terlalu volatile saat ini. Adapun 28.200 sekarang ini rebound lah ya. Nah terus kalau kita lihat funding rate kan sekarang 0,02 ya, dan ini masih cenderung netral menurut gua. Dan kalau kita lihat berdasarkan histogram sebenarnya ini menurun, declining. Gua belum menyarankan teman-teman udah akumulasi saat ini, jadi tunggu aja dulu ya, bersabar ya. Jadi kalau berdasarkan teknik analisis, kalau kita review kembali ini falling wedge gua jadikan referensi untuk sebuah channel, tapi teman-teman kalau mau pakai parallel channel pun boleh, nggak jadi masalah. Jangan lupa logaritmiknya diaktifin. Teman-teman harus perhatikan, kemarin kan kita sempat bahas ya bahwa pada harga 35-34 ribu itu ada gap yang memang harus diisi. Cuma ekspektasi kita ternyata Fibonacci 1313, 1272 itu udah broken guys. Nah Fibonacci 1313, 1272 nya itu tarik dari mana? Tarik dari low yang ada di sini sampai dengan higher-nya sampai harga berapa tuh? Higher 48.000 kalau nggak salah ya. Gua perasaan udah tarik Fibonacci tadi tuh, kayaknya kehapus deh. Nah sebelumnya kan kita entry point itu ekspektasi kita ya Fibonacci 886 786 karena expecting harga Bitcoin itu flat di atas 34, terus ekspektasi kita berarti di atas 31.000 1.13 1272 ini juga udah broken. Nah berarti ini adalah level support yang kita perlu perhatikan lagi di harga 26.700 dan juga 23.600 ya atau 23.500. Nah kalau gua pribadi memang melihat harga penurunan itu masih condong atau cenderung ke harga 23.500. Karena apa? Berdasarkan weekly time frame pada harga tersebut ada EMA 250 weekly-nya ya. Jadi gua menyarankan untuk teman-teman mungkin kalau yang di spot untuk long term bisa catching the knife di harga 23.800, atau ya nanti pada saat udah ada kenaikan lagi atau ternyata harga di 23.000 rebound, tunggu aja base price di sini membentuk sebuah base atau accumulation phases, baru nanti kita akan entry pada wave terakhirnya di C dan D nya gitu. Kalau untuk saat ini ya jangan dulu lah menurut gua. Ini tuh kalau kita hitung berdasarkan Elliott Wave udah semakin dekat guys, karena sebenarnya kita harus mencari penurunan ini aja dulu, penurunan si C dan D dari Cypher Pattern. Kalau penurunan dari si Cypher Patternnya memang udah tepat lah ya Fibonacci. Oh ini ada ternyata coy. Ini dia nih di Cypher Pattern. Nah di sini dia
23.400 Fibonacci 1618 gitu. Penurunan tuh ekspektasinya emang ke sini. Dan ini tuh mirip banget ya seperti 2013 kalau teman-teman boleh cek sana. Kalau teman-teman hitung-hitung berdasarkan skenario 2013 sampai bottom 2015, ini kita sebut dengan double combinations karena WXY. Nah, terus di sini kan ada flat ya, membentuk sebuah triangle nih. Membuat triangle atau membentuk sebuah harmonic pattern juga boleh. Nah, jadi nanti di saat nanti harga kembali reverse di Fibonacci 1618 yang sama seperti yang barusan di harga saat ini, ya teman-teman tinggal ngambil keputusan aja apakah memang mau catching the knife pada 1618 di harga 23 ya, atau mau entry di saat nanti membentuk sebuah triangle atau harmonic pattern gitu di saat dia membentuk base price. Atau nanti kita sudah yakin bahwa Bitcoin itu sudah menemukan supportnya seperti itu ya. Ini mirip banget kok, ini WXY double combination, cuma kalau yang harga saat ini pada masa saat ini triple combinations. Jadi ekspektasi gua pun di saat nanti 23.400 naik, di sini ada resistance, gap barusan bisa jadi resistance nggak jadi keisi lah, setidaknya mungkin ya naiknya 50 sampai dengan 60% ya dari penurunan ini kalau kita tarik Fibonacci dari high sampai dengan low-nya nanti di Fibonacci 1618. Ya kalau berdasarkan ilustrasi deket-deket lah 36.000 Fibonacci 0,5. Kan karena belum ada lowernya makanya ini masih acak kedut kan si rasio Fibonacci-nya. Nah, nanti kita akan sesuaikan lagi berdasarkan penurunannya nanti Z-nya itu di mana. Tapi yang pasti sih kan ini kenaikannya adalah ABC ya. Di sini A, B dan C. Tinggal kita nanti menghitungkan aja kalau dia ternyata double combination 1 2 3 itu ABC ya, A B dan C lagi, ABC lagi. Nanti kita hitung si support yang ada di sini berapa. Atau ternyata dia triple combination juga 1 2 3 4 dan 5. 1 2 3 A B dan C ya. 1 2 3 4 dan 5 ini kita sebut dengan zigzag gitu. Nah, kalau zigzag penurunan ini bisa under 23.400. Semoga aja ntar double ya, double combination 1 2 3 naik lagi 1 2 3 1 2 3 gitu. Kalau double sangat yakin gua bahwa harga itu flat di atas 23.000. Dan CME gap ini belum keisi ya guys. Terakhir itu dia low-nya 25.300. Jadi masih ada berapa persen lagi nih? 5% lah, 5 sampai dengan 6% untuk menutup gap ini. Berarti Christmas gap ini memang potensial ketutup ya guys. Kalau weekend gap ini gua nggak tahu ya apakah memang tertutup atau tidak, tapi kalau berdasarkan perhitungan kita barusan kan yang ini barusan, kalau ternyata dia zigzag B dan C 1 2 3 4 5 gitu ya, 1 2 3 A B dan C 1 2 3 4 5, maka possible banget penurunan mungkin sampai dengan 19k. Cuma kalau lihat dari RSI daily sih possible banget ya. Saat ini memang flat di atas 23 karena potensialnya bullish divergence. Tinggal kita lihat ntar aja MACD-nya dia golden cross, hopefully sih ketahan di 2921 ya, biar nanti golden cross di sini jadi dia membentuk higher low. Dan kita akan lihat lagi nanti histogramnya apakah ternyata menurun atau decreasing. Terus ada histogram positif nantinya yang naik. Kalau technical konfirmasinya nanti di sini aja guys, untuk meyakinkan kita atau make sure bahwa daily time frame itu memberikan sinyal bullish divergence. Kalau RSI ini kan kita belum valid ya. Ya walaupun kita tahu bahwa ini udah membentuk lower dan higher low gitu ya. Nanti konfirmasinya di MACD-nya. MACD-nya golden cross baru kita confirm bahwa ini adalah bullish divergence. Oke, mungkin ini yang bisa gue sampaikan malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Dan buat teman-teman yang mau trading di BingX, gue lagi membuka diskon atau trading rebate buat teman-teman sebanyak 20%. Teman-teman tinggal register aja menggunakan link referral yang ada di deskripsi, dan teman-teman berhak mendapatkan trading rebate atau diskon sebanyak 20%. Ini hanya berlaku 10 hari, so registrasi sekarang. Gue Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena satu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.